pagi, Dok. Pagi, Amanda. Mau bisa dimulai aja, Dok, sekarang, Dok? Boleh, Oke. Ya, karena mungkin pada sibuk juga semua mungkin. Kayak udah waktunya mepet. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Kanadi. Selamat pagi, rekan-rekan residen sekalian. Pagi ini kita akan ada kuliah khusus dari Dr. Kanadi mengenai autoimmune and pregnancy. Mengingat waktunya juga udah mulai terbatas dan sebentar lagi pelayanan sudah mulai berjalan. Jadi untuk mempersingkat waktu pada Dr. Kanadi, saya persilahkan, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Amanda. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Dr. Amanda dan juga para residen sekalian, pada pagi hari ini perkenankan saya berbagi tentang konsep autoimmune disease and pregnancy. Terus terang kalau kita bahas tentang autoimmune itu sebenarnya cukup banyak aspek yang dibahas, tapi saya mencoba untuk sekali lagi saya sekarang dalam hal memberikan lecture, sekarang saya cenderung untuk memberikan lebih banyak konsep dibandingkan ini diagnosisnya gimana, tata laksananya gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mencoba untuk meletakkan dasar-dasar konsep fisiologi, karena seperti kita lihat di MC tadi bahwa pemahaman konsep fisiologi sampai kapanpun harus kita pegang, ya, karena semua kasus itu punya variasinya di setiap individu pasien, akan tetapi konsep itu hampir sangat kecil kemungkinan untuk berubah. Tinggal kita bagaimana menggunakan konsep itu untuk menata laksana pasien. Jadi sebelum kita berlanjut, saya mungkin harus memberitahu dulu atau menjelaskan dulu tentang definisi apa itu autoimmune disease dan autoimmunity, karena seringkali kita melihat ada istilah-istilah penyakit autoimun atau ada autoantibody atau apapun, ya. Nah, di sini kita harus jelas kira-kira batasannya. Kalau kita bicara tentang apa yang disebut sebagai autoimmunity, artinya kita berbicara bahwa ada seorang individu yang di dalam badannya itu memiliki autoantibody, ya. Nah, atau juga apa yang disebut sebagai sel autoreaktif. Nah, apa sih maksudnya auto? Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah auto dan allo dalam bidang imunitas. Nah, kalau kita bicara di dalam imunitas, maka memang kita membagi respon imun itu terjadi pada sesuatu yang bersifat allogenik, artinya bersifat asing, atau dia merupakan respon imun terhadap sesuatu yang bersifat self, atau kita sebut autoimun. Nah, kalau kita lihat fungsi dari sistem imun sendiri, tentu kita semua paham bahwa basically sistem imun itu sebenarnya didesain untuk bisa membuat sebuah sistem defense yang akan mempertahankan diri kita terhadap masuknya berbagai bentuk mikroorganisme atau bahan-bahan yang berpotensi harmful atau berpotensi membahayakan. Ya, itu sebenarnya adalah sesuatu. Sorry, ada yang bocor, boleh di mute. Ya, jadi sekali lagi ada sesuatu yang istilahnya asing yang sangat membahayakan. Nah, inilah sistem tubuh kita akan mempertahankan tubuh kita dari masuknya benda-benda yang berpotensi harmful tadi. Nah, ini sebenarnya kita sebut allo, atau tentu dia bereaksi terhadap sesuatu yang asing. Nah, kalau dia bersifat auto,
Nah, ini artinya sistem imun kita bukannya mempertahankan tubuh kita dari serangan benda asing, malah sistem imun kita akan merusak antigen yang sebenarnya antigen yang bersifat self atau yang sebenarnya berasal dari tubuh kita sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai auto. Nah, karena di sistem imun adaptif ini ada dua sistem, yaitu yang berasal dari limfosit T dan limfosit B, maka kita nanti akan bahas sedikit memang. Limfosit T ini kan kita kenal ada paling tidak 3 jenis limfosit T, yaitu limfosit T sitotoksik, limfosit T helper, dan limfosit T regulator. Nah, limfosit T ini memang bertugas umumnya adalah untuk menangani problem atau respon imunitas seluler. Nanti kita lihat sedikit tentang itu. Nah, kalau limfosit T ini merusak jaringan atau sel dari tubuh sendiri, maka kita sebut sebagai autoreactive T-cell. Ya. Dan sebaliknya kalau kita bicara limfosit B, maka limfosit B kita kenal adalah limfosit yang apabila teraktivasi maka dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan oleh autoreactive B cells adalah antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri, maka disebut sebagai autoantibody. Nah, jadi kita udah jelas ya. Jadi kalau kita bicara tentang autoimmunity, maka kita bicara tentang adanya limfosit T yang bersifat autoreaktif dan adanya limfosit B yang bersifat autoreaktif. Dan ini tentu sangat merugikan. Akan tetapi kalau kita bicara autoimmunity hanya berbicara hanya pada kisaran ditemukannya limfosit B dan limfosit T autoreaktif. Kita belum berbicara bahwa keberadaan limfosit autoreaktif itu menimbulkan gejala klinik. Ya, karena banyak juga kasus-kasus yang ditemukan autoreaktif sel baik limfosit B atau limfosit T, akan tetapi pasiennya nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Ya, nah kalau memang tidak ada gejala, ini yang kita sebut hanya sekedar autoimmunity. Nah, coba kita mengenal sedikit tentang respon imun. Jadi kita mengenal respon imun ini terdiri dari respon imun yang bersifat non-spesifik, yang mungkin dikenal sebagai innate immunity, dan juga respon imun yang lebih spesifik yang kita sebut sebagai adaptive immunity. Tadi saya sudah singgung bahwa adaptive immunity terdiri dari limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit T ada 3 jenis yang tadi saya katakan, ada T helper, T cytotoxic, dan T regulator. Namun limfosit B nanti akan menghasilkan sel plasma yang kemudian akan menghasilkan antibodi. Nah, kita berbicara di tataran adaptive immunity. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih mekanisme kerja kalau ada antibodi, maka antibodi itu kalau kita lihat strukturnya yang seperti huruf Y, maka di ujung-ujung dari 2 kaki huruf Y itulah merupakan tempat di mana antibodi ini mengenali sebuah antigen secara spesifik. Nah, bagian dari 2 kaki huruf Y tadi itu dikenal sebagai fragment of antigen binding site. Jadi tempat di mana antibodi itu menempel pada sebuah antigen. Nah, apa yang terjadi kalau antibodi itu menempel pada sebuah antigen asing? Maka kalau misalnya mikroorganisme tadi tertempel oleh antibodi, maka dikatakan mikroorganismenya itu tidak akan bisa mencari reseptor yang dapat digunakan oleh mikroorganisme itu untuk masuk menginfeksi sel. Ya, seperti kita ketahui sekarang seperti COVID-19, kita mengenal ada sebuah struktur yang disebut sebagai spike protein yang akan mengenal ACE receptor yang
itu merupakan sebuah pintu masuk untuk masuk ke dalam sel, dan kemudian dia akan menggunakan resources yang ada pada sel itu untuk bereplikasi. Begitu juga kalau kita mengenal HIV, kita mengenal bahwa HIV juga akan mengenali sebuah reseptor yang disebut sebagai CCR4 untuk masuk ke dalam sel tadi. Ya, jadi memang mikroorganisme atau virus itu akan mengenal sebuah struktur reseptor tertentu yang sangat spesifik pada permukaan sel sebagai pintu masuknya. Nah, kalau ternyata anak kunci yang digunakan untuk membuka pintu itu kemudian diikat oleh antibodi ini, maka ini kita sebut netralisasi. Jadi mikroorganisme itu nggak bisa masuk, ya. Lalu kemudian kadangkala seorang manusia bisa terkena sebuah penyakit bukan karena mikroorganismenya, tapi produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu. Contohnya adalah tetanus. Tetanus itu bisa menghasilkan toksin yang dapat bekerja pada sistem saraf yang kemudian akan menimbulkan peningkatan tonus, sehingga kita bisa melihat bahwa orang yang terkena tetanus akan mengalami spasm. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau toksin ini ternyata dikenali oleh antibodi, maka toksin itu akan diikat dan toksin itu tidak dapat berikatan dengan target reseptornya sehingga toksin itu menjadi tidak berbahaya lagi. Nah, ini juga merupakan apa yang kita sebut sebagai efek netralisasi. Nah, selain itu, kalau permukaan mikroorganisme itu ditempel oleh antibodi, maka kaki dari huruf Y tadi yang satu itu ternyata dapat dikenali oleh macrophages atau makrofag. Karena kaki dari antibodi itu kita kenal sebagai fragment of complement. Itu ternyata bisa dikenali oleh makrofag karena makrofag memiliki apa yang disebut sebagai fragment of complement receptor atau sering dikenal sebagai FC receptor. Nah, jadi kalau mikroorganisme itu sudah tertangkap oleh antibodi, maka yang dikenali oleh makrofag itu bukan si mikroorganismenya, tapi antibodinya. Nah, setelah dia mengenali antibodi yang sudah menangkap mikroorganisme, maka mikroorganisme dan antibodi itu bulat-bulat akan difagosit oleh makrofag. Ini adalah sebuah proses yang kita sebut sebagai opsonisasi. Karena ternyata kalau mikroorganisme itu sudah terikat oleh antibodi, ternyata lebih mudah makrofag mengenali dan kemudian melakukan fungsi fagositosis. Maka antibodi ini bersifat atau berperan sebagai opsonin, ya. Jadi dia seperti menyajikan mikroorganisme itu untuk makrofag. Nah, mekanisme yang ketiga dari kerja antibodi ini adalah apabila dia mengikat sebuah antigen yang asing, maka FC komplement tadi ternyata juga dapat mengaktifkan berbagai protein yang disebut komplement yang ada pada plasma. Nah, faktor-faktor komplement ini biasanya berada dalam bentuk inaktif. Akan tetapi kalau pada saat antibodi berikatan dengan sebuah antigen, maka antibodi ini akan mengaktifasi komplement ini dari protein inaktif menjadi protein yang aktif. Nah, apa efek dari aktivasi komplement ini? Nah, kalau kita bisa lihat di gambar ini, kita bisa lihat bahwa apabila komplement ini teraktivasi, maka komplement ini akan membuat sebuah struktur layaknya sebuah sumur yang akan menembus membran dari si organ atau sel yang ditempeli oleh antibodi itu. Dan dengan adanya struktur yang berbentuk sebagai sumur ini, maka keluarlah semua isi dari sitoplasma dari sel itu dan sel itu akan lisis. Ya. Nah, struktur ini kita sebut sebagai membran attack complex, ya. Nah, jadi ingat bahwa antibodi bekerja melalui 3 mekanisme, yaitu mekanisme netralisasi, mekanisme opsonisasi, dan mekanisme aktivasi komplement.
Nah, apapun antigen yang diikat oleh antibodi ini, mau self atau non-self, maka inilah yang dapat terjadi. Ya, itulah kenapa contohnya kalau kita ingin mengetahui apakah pasien dengan penyakit autoimun ini sedang dalam keadaan reaktivasi atau dalam keadaan yang aktif, maka dari fisiologi ini bisa kita lihat bahwa tentunya adanya interaksi antara antibodi dengan antigen, tentu salah satunya akan menginisiasi aktivasi komplement. Dan kalau protein komplement ini digunakan untuk membentuk sebuah struktur membran attack kompleks, maka protein ini kalau diukur di dalam plasma pasti jumlahnya akan menurun. Itulah kenapa kalau kita ingin mengetahui status aktivitas dari penyakit autoimun dari seorang pasien, maka komponen komplement C3 dan C4 ini dapat kita gunakan sebagai salah satu indikator. Jadi kalau dia ternyata turun, artinya dia merupakan kondisi yang sedang aktif. Oke, bagaimana kalau kita bicara autoreaktif limfosite atau bagaimana kerja limfosite sitotoksik? Nah, sedikit berbeda dengan antibodi yang keluyuran di plasma atau di fase humoral, maka limfosite ini dia justru bekerja melakukan patroli untuk melihat apakah ada sel yang di dalamnya ada benda asing berupa kuman atau virus. Nah, bagaimana cara dia mendeteksi bahwa ada sel yang terinfeksi? Nah, apabila ada sel yang masuk ke dalam, apabila ada mikroorganisme yang masuk ke dalam sel dan menggunakan resources dari sel itu untuk berkembang biak, maka tanpa disadari kuman itu juga menghasilkan sebuah metabolit. Nah, metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini kemudian tanpa disadari oleh kuman, metabolit itu ternyata akan terekspresi keluar di permukaan sel. Dan di permukaan sel ada sebuah struktur yang disebut sebagai HLA kelas 1 atau MHC kelas 1. HLA adalah singkatan dari Human Leukocyte Antigen, sementara MHC adalah singkatan dari Major Histocompatibility Complex. Nah, biasanya struktur MHC atau HLA inilah yang dianggap sebagai struktur yang merepresentasikan antigen. Ya. Nah, pada sel tersebut ya kalau ada HLA, maka kalau ada metabolit yang asing, maka metabolit yang asing itu akan naik keluar dan terikat oleh HLA itu. Dan kemudian limfosite tadi akan berinteraksi dengan HLA tadi dan ternyata dia lihat loh, kok protein yang ada di permukaan HLA ini kok bukan protein yang biasanya dikenali sebagai protein self. Tapi ini protein yang mungkin berasal dari hasil metabolit si kuman. Nah, ternyata dengan interaksi demikian, maka limfosite tadi akan segera menyerang sel yang tadi terinfeksi oleh virus atau kuman tadi. Nah, caranya gimana dia menyerang? Sel limfosite tadi akan melepaskan sebuah granul yang disebut sebagai perforin. Perforin ini namanya seperti perforate, ya, makanya dia melubangi membran sel yang terinfeksi tadi, dan setelah membran sel tadi terlubangi oleh perforin tadi, maka kemudian dari lubang-lubang yang sudah dibentuk tadi dikeluarkan granul yang kedua yang disebut sebagai granzim. Granzim ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan kemudian berikatan dengan nukleus dari sel yang terinfeksi, dan kemudian granzim ini akan memicu terjadinya apoptosis dan sel ini akan pecah, ya, sehingga sel ini akan mati atau lisis. Nah, inilah terjadinya reaksi dari limfosite apabila dia mengenali sebuah antigen yang dia serang. Kalau normalnya harusnya dia hanya menyerang non-self antigen. Harusnya self antigen nggak boleh dia serang. Ya, kira-kira demikian. Jadi sekali lagi, sistem imun kita sebenarnya hanya boleh menyerang non-self antigen. Dia sebenarnya tidak boleh menyerang self antigen.
Nah, kira-kira strukturnya seperti saya katakan tadi bahwa untuk mengenal apa yang disebut sebagai antigen tadi, untuk dia membedakan antara self yang artinya berasal dari tubuhnya sendiri dengan non-self yang berasal dari luar, maka kita mengenali ada dua struktur di sini, yaitu struktur yang disebut major histocompatibility complex dan yang kelas 1 dan major histocompatibility complex yang kelas 2. Nah, jadi antigen itu yang baik self atau non-self itu dikenali berdasarkan dua hal. Pertama, struktur MHC-nya atau struktur HLA-nya, karena kalau dari self udah jelas HLA-nya adalah HLA manusia. Kalau HLA virus lain lagi nantinya, ya. Dan kemudian karena perbedaan struktur itu, maka peptida atau rangkaian asam amino yang nantinya terikat di dalam groove dari atau cekungan dari struktur HLA atau MHC ini tentunya akan berbeda. Jadi sekali lagi, sistem imun akan mengenali antigen self atau non-self berdasarkan dua struktur, yaitu struktur MHC-nya dan struktur peptidanya. Ya, kira-kira kalian cukup memahaminya sampai di situ saja. Nah, akan tetapi tentu ada pertanyaan, kalau memang sistem imun ini harusnya didesain hanya mengenali non-self antigen, kenapa kok ada sel limfosit baik T atau B yang malah mengenali self antigen? Itu kan tidak sesuai dong dengan tujuan dari dibentuknya sistem imun. Nah, ternyata ini harus kita pelajari. Dari mana limfosit T dan B ini berasal? Nah, kita mengenal bahwa limfosit T dan B ini ternyata berasal dari dua organ limfoid primer. Yang satu ada di kelenjar timus, yang satu ada di bone marrow. Limfosit T itu sebenarnya berasal dari abreviasi thymus, sementara kalau B dia berasal dari abreviasi bone marrow. Ternyata kata kuncinya adalah pada saat tubuh membentuk limfosit T maupun limfosit B, maka sebenarnya tubuh itu sudah berusaha mendesain agar limfosit T dan limfosit B yang dihasilkan nanti adalah hanya limfosit T dan limfosit B yang bereaksi hanya terhadap non-self antigen. Ya, hanya itu saja. Tidak boleh ada dibentuk limfosit T atau limfosit B yang bersifat autoreaktif. Jadi yang mengenali self antigen. Ya, akan tetapi tetap saja kesalahan tetap ada. Ya. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah tempat untuk sekolah dari limfosit T dan B. Jadi harusnya yang lulus dari sekolah ini hanya limfosit T dan limfosit B yang mengenali non-self antigen saja. Ya, dia tidak boleh mengenali self antigen sebagai musuh, nggak boleh. Ya, akan tetapi tetap saja yang namanya sekolahan ada aja kesalahannya. Ternyata ada saja keluar ternyata limfosit T atau limfosit B yang mengenali self antigen sebagai musuh. Ini yang disebut sebagai autoreaktif limfosit T atau autoreaktif limfosit B. Nah, akan tetapi inilah hebatnya Sang Pencipta kita, ya. Jadi memang sekolahan ini sudah begitu ketatnya, ya. Jadi nggak boleh sampai ada autoreaktif. Tapi kalaupun ternyata tanpa disengaja keluarlah limfosit yang bersifat autoreaktif, maka tetap masih ada mekanisme untuk melakukan pencegahan agar sel autoreaktif ini tidak bisa manifest, jadi tidak bisa menimbulkan sebuah penyakit. Di mana kita mengenal bahwa ada mekanisme yang bersifat redundant. Jadi kalau satu lini gagal, maka ada lini berikutnya yang akan bekerja. Nah, ternyata kalaupun nanti ada sel autoreaktif yang keluar ke sirkulasi, ternyata masih ada mekanisme toleransi yang bekerja di perifer, di mana kita mengenal ada limfosit T regulator. Nah,
Limfosit T regulator ini ternyata memang kerja utamanya adalah mengendalikan respon imun kita supaya respon imun kita tuh proper, ya, nggak sembarangan. Respon imun ya seperti senjata, ya kalau senjatanya digunakan terlampau berlebihan maka kerusakan yang terjadi juga bisa terjadi masif, ya. Jadi artinya ngapain ngebom cicak pakai bom atom, ya. Cicaknya sih mati, tapi sekitarnya juga rusak. Ya, ngapain? Itu namanya terlampau berlebihan respon imunnya. Nah, itulah yang terjadi misalnya pada sepsis sebenarnya. Bahwa orang mati itu bukan karena kumannya, tapi karena respon imun yang berlebihan. Nah, jadi pada penyakit autoimun ini artinya terjadi kegagalan dalam mengendalikan keberadaan dari sel autoreaktif ini, baik yang ada di organ limfoid primer maupun yang ada di perifer. Nah, ini hanya sekedar memperlihatkan apa yang terjadi apabila sebuah sel yang bersifat autoreaktif berhadapan dengan limfosit T regulator, maka limfosit T regulator akan menonaktifkan sel autoreaktif itu, ya, baik dengan cara melakukan direct contact, ya, karena dia memiliki sebuah ligan yang khusus yang kita sebut sebagai CTLA4, tapi dia juga dapat menonaktifkan sel autoreaktif ini juga dengan non-directive contact fashion, dengan cara melepaskan banyak sitokain yang akan menonaktifkan sel imun yang bersifat autoreaktif ini, ya. Misalnya dengan melepaskan sitokain yang kita kenal sebagai interleukin 10. Kita kenal interleukin 10 adalah sebuah sitokain yang dikenal sebagai non atau anti-inflammatory cytokines. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata keberadaan autoreaktif sel dalam tubuh manusia ini berhubungan dengan usia. Semakin bertambahnya usia. Mohon maaf, ada yang kan lewat ke kanan. Nah, kamu mau ke mana sekarang? Cek aja kan. Hostnya mungkin bisa di mute. Terima kasih. Jadi bisa kita lihat ya bahwa di sini bahwa jumlah autoantibody atau autoreactive cells ini ternyata seiring dengan bertambahnya usia ini ternyata makin meningkat loh. Ya kemungkinan besar ya namanya sudah terjadi peningkatan usia, kemungkinan sudah terjadi mekanisme aging, maka mungkin saja banyak terjadi kesalahan dalam sekolahan tadi yang ada di organ limfoid primer, yang di thymus maupun di bone marrow, sehingga seringkali mereka meluluskan limfosit yang sebenarnya nggak boleh lulus, ya, tapi ternyata diluluskan mungkin karena kasihan atau apa ya, akhirnya lulus juga. Akan tetapi ini sebenarnya berpotensi membahayakan, ya. Nah, akan tetapi bisa kita lihat bahwa meskipun ternyata banyak autoreaktif sel yang dihasilkan pada usia yang lebih tua, akan tetapi bisa kita lihat bahwa tidak semua orang yang lebih tua kemudian akan menderita penyakit autoimun. Artinya, mekanisme regulasinya kemungkinan besar masih jalan. Akan tetapi yang menarik dari graf ini adalah kita lihat gendernya. Nah, kalau kita lihat gender, kok jumlah autoantibody atau autoreactive cell ini ternyata lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan pada male. Nah, ini artinya ada sesuatu nih, faktor yang ternyata berperan di luar dari sistem imun yang ternyata mempengaruhi kok ada gender preference dalam penyakit autoimun ini. Ya, namun sebelumnya kita kembali dulu kepada definisi penyakit autoimun. Jadi kalau tadi autoimmunity menyatakan adanya keberadaan adanya autoreactive cell baik limfosit T atau B. Nah, kalau sudah didiagnosis sebagai penyakit autoimun artinya keberadaan dari sel-sel itu ternyata menimbulkan kerusakan pada organ atau jaringan tadi, ya. Nah, saya berikan contoh bagaimana penyakit autoimun itu merusak, ya. Di sini saya berikan gambaran histopatologi yang berasal dari kelenjar tiroid pada penyakit Hashimoto
di mana kita kenal penyakit Hashimoto adalah penyakit hypothyroidism, ya, di mana kita lihat di sini kalau lihat patologi anatominya, struktur-struktur folikel pada kelenjar tiroid ini diserbuki oleh banyak sekali sel radang, ya. Dan kalau kita gunakan pewarnaan khusus untuk mengidentifikasi limfosit T autoreaktif, limfosit T ini berada di sekitar folikel. Kita kenal, kalau masih ingat, struktur histopatologi dari histologi dari kelenjar tiroid. Di dalam folikel inilah akan dihasilkan hormon tiroid, ya. Nah, dan kita lihat di dalam folikel ini ternyata ramai sekali limfosit B. Jadi bisa kita bayangkan dengan adanya serbukan sel limfosit yang begitu masif pada kelenjar tiroid ini akan menyebabkan turunnya fungsi dari kelenjar tiroid ini, sehingga seringkali pasien dengan Hashimoto tiroiditis ini akan mengalami hypothyroidism, ya. Nah, bagaimana cara antibodi autoreaktif ini menimbulkan masalah pada penyakit autoimun? Ya, dia bisa melakukan berbagai cara. Pertama, dia menduduki reseptor, ya, yang dia kenali sebagai antigen, ya. Akan tetapi saat dia menduduki reseptor itu, dia bisa bersifat antagonis atau dia bersifat agonis. Ya, contohnya pada penyakit Graves misalnya, kita ketahui bahwa antibodi terhadap tiroid reseptor itu ternyata justru memancing timbulnya pembentukan hormon tiroid, ya. Sementara sebaliknya pada penyakit myasthenia gravis misalnya, ya, duduknya misalnya reseptor atau antibodi tadi terhadap reseptor asetilkolin, ya, ini justru dapat memancing timbulnya reaksi. Jadi sekali lagi bisa bersifat agonis atau antagonis, ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah seperti saya katakan tadi, dia dapat memicu terjadinya aktivasi komplement, ya. Di mana contohnya misalnya pada anemia akibat hemolitik yang disebabkan karena penyakit autoimun atau kita sering kenal sebagai autoimun hemolytic anemia. Nah, apabila antibodi ini kemudian menduduki permukaan eritrosit karena dia mengenali antigen pada eritrosit, maka antibodi ini akan mengundang tadi protein-protein komplement dan kemudian dia akan membentuk struktur MAC tadi atau membran attack kompleks tadi dan menyebabkan eritrosit itu menjadi lisis. Nah, inilah yang bertanggung jawab terhadap rusaknya atau hancurnya sel darah merah itu. Jadi ada beberapa mekanisme kerja dari keberadaan autoantibodi ini terhadap organ atau jaringan, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit autoimun, maka penyakit autoimun ini memang bisa melibatkan hanya satu organ saja, seperti misalnya tadi hanya bekerja pada tiroid saja, atau hanya bekerja pada reseptor asetilkolin saja, tapi ada juga yang bersifat multiple, ya. Yang kita kenal tentu paling banyak adalah systemic lupus erythematosus. Bisa kita lihat di sini bahwa systemic lupus erythematosus ini ada banyak sekali organ yang terlibat, ya, mulai dari kulit, jaringan lunak, jantung, bisa paru-paru, otak, sistem hematologi, dan lain-lainnya, ya, termasuk nanti ada fungsi reproduksi. Nah, jadi kembali kepada area kita, yaitu area obstetrik, ya. Mungkin saya hanya memberikan konsep saja karena tentu nanti kalau kalian ingin berbicara lebih banyak tentang area obstetrik, tentu teman-teman dari feto maternal bisa menjelaskan jauh lebih baik. Nah, saya hanya mengajak para residen untuk kembali mengingat konsep berpikir kita kalau berbicara tentang medical condition dan pregnancy. Jadi kita harus memiliki konsep dua arah, ya. Jadi pertama yang harus kita pikirkan adalah
apa efek adanya penyakit autoimun terhadap kehamilan, dan kemudian apa efek kehamilan terhadap perjalanan penyakit autoimun pada pasien ini. Nah, itu adalah kata kunci atau konsep berpikir seorang obstetrician pada saat dia memiliki seorang yang hamil dengan sebuah medical condition. Apapun itu, bukan cuma sekedar penyakit autoimun, apapun itu. Cuma di sini kita bicara penyakit autoimun. Nah, saya mencoba untuk mengelaborasinya dan kemudian bisa kita lihat. Kalau misalnya ada seorang penderita penyakit autoimun, hamil, dan kemudian di dalam tubuhnya memiliki autoreaktif limfosit T atau limfosit B yang berpotensi dapat memicu adanya kerusakan pada organ dan jaringan, tentunya dampaknya adalah kemungkinan bisa terjadi masalah pada kehamilannya. Nah, kalau kita bicara masalah kehamilan, sebagai seorang obstetrician, kita bicara dua, maternal atau janin. Ya, kalau kita bicara janin, ya tentu masalahnya bisa terjadi pregnancy loss. Kalau kita bicara tentang maternal, kita bicara tentang komplikasi dari kehamilannya. Nah, ini adalah kita bicara pada loop di mana penyakit autoimun mempengaruhi kehamilan. Nah, bagaimana pada loop? Apakah kehamilan itu sendiri dapat mempengaruhi perjalanan penyakit autoimun? Nah, ternyata pada kehamilan jelas sekali akan terjadi apa yang disebut sebagai hormonal changes sebagai bagian dari physiological changes in pregnancy dan juga terjadinya immune modulation. Nah, hal inilah yang kemudian dapat mempengaruhi perjalanan penyakit autoimunnya. Karena penyakit autoimunnya yang mungkin sudah terkendali bisa saja mengalami reaktivasi. Jadi ini kira-kira konsep berpikirnya. Nah, tentu tadi setelah melihat grafik dari penyakit autoimun tadi yang memperlihatkan bahwa secara gender, ya perempuan adalah kaum yang banyak mengalami penyakit autoimun ini, tentu sangat dipahami bahwa kehamilan tentunya menjadi sebuah kondisi yang sangat risky untuk memicu terjadinya reaktivasi lagi dalam penyakit autoimun karena adanya terkait dengan masalah hormonal changes. Nah, kenapa perempuan ini menjadi kaum yang sangat dipengaruhi mengalami penyakit autoimun? Karena bisa kita lihat ya dari studi epidemiologi di berbagai negara, ya apapun itu yang berkaitan dengan penyakit autoimun, jelas female menempati ranking yang teratas, ya. Jelas di sini kita lihat SLI dibandingkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ternyata sekali lagi hormon yang jadi masalah. Dan apa hormon yang bermasalah sebenarnya adalah hormon estrogen dan prolaktin. Kenapa pria itu lebih kecil kemungkinan untuk mengalami penyakit autoimun? Karena pria memiliki dominasi hormon androgen yang jelas-jelas sangat bersifat imunosupresif, ya. Nah, jadi jangan heran kalau penyakit SLE memang umumnya kita temukan pada kaum perempuan, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa keberadaan estrogen jelas ini dapat menginjus terjadinya peningkatan aktivitas imun, begitu pula prolaktin. Akan tetapi pada progesteron dan androgen justru ini dapat menekan respon imun. Nah, sialnya kalau kita lihat di dalam kehamilan, ya, makin tua usia kehamilan, maka kadar estrogen akan makin meningkat, ya. Dan kalau kita lihat angka kejadian reaktivasi atau flare pada systemic lupus erythematosus, tidak ada signifikansi di trimester mana dia akan terjadi.
Dulu orang mengira ya bahwa kalau misalnya plasenta sudah lepas karena plasenta ini menghasilkan progesteron dan dianggap progesteron itu sebagai hormon yang bersifat imunosupresif, dulunya disangka bahwa resiko terjadinya flare itu kebanyakan pada masa purpurium. Ya, dulu waktu saya residen selalu dogmanya seperti itu. Ya, makanya mereka selalu mengingatkan hati-hati ya kalau sudah habis melahirkan pasien dengan SLE, lihat-lihat jangan-jangan terjadi reaktivasi. Akan tetapi dari pengumpulan angka kejadian flare atau reaktivasi ternyata tidak berbeda signifikan antara kejadian flare atau reaktivasi di trimester pertama, kedua, ketiga, even pada masa purpurium. Nah, ternyata selain faktor hormon yang ada, ternyata kejadian flare itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, jadi bukan hanya faktor hormon semata. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan, jangan anggap enteng apabila ada pasien SLE datang di trimester pertama. Mungkin kalian pikir, estrogennya kan belum tinggi, jadi tenang-tenang saja. Ingat, angka kejadian flare pada trimester pertama pun bisa terjadi sama besarnya dengan angka kejadian flare di trimester ketiga atau masa purpurium. Ya, jadi tetap waspada pada kehamilan dengan SLE karena saya kemarin waktu jaga saya menerima ada kasus abortus imminens ya yang ternyata dia memiliki SLE mukokutan ya. Nah, katanya pasien sudah kontrol di poliobstetrik kita 1 kali. Tapi waktu saya lihat rekam medisnya kayaknya karena memang rekam medis poli kita nggak dapat waktu itu, tapi kok kayaknya impression saya dari pasien kok kayaknya kayak belum dieksplorasi apa-apa. Ya, karena pasien itu ternyata hamilnya juga tidak bilang-bilang. Ya, artinya kehamilan dalam penyakit autoimun ini jelas harus direncanakan dengan baik. Nanti saya akan berikan tabelnya. Ya, karena apabila dia hamil dalam kondisi di mana status autoimunnya masih sangat reaktif, maka risiko untuk mengalami pregnancy complication atau pregnancy loss akan tinggi. Inilah yang saya kok kemarin belum lihat ada sesuatu, ya. Padahal dia udah datang ke poliobstetrik kita. Ya mudah-mudahan saya salah karena saya belum melihat secara langsung rekam medisnya. Nah, kenapa estrogen bisa memancing terjadinya aktivitas dari sel imun? Karena memang estrogen itu sudah diketahui adalah hormon yang sangat pro-inflamasi. Oleh karena itu, kenapa nggak heran endometriosis juga biangnya adalah estrogen. Dan memang endometriosis sendiri juga ditemukan banyak sekali sel-sel autoimun sebenarnya. Ya. Nah, jadi problem infertility pada penyakit endometriosis juga kadangkala diasosiasikan juga dengan keberadaan dari autoreactive cell tadi, ya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang ini. Saya hanya ingin memperlihatkan asosiasi antara hormon dengan aktivitas imun tadi. Nah, jadi sekali lagi, keberadaan estrogen dan prolaktin jelas ini dapat memancing terjadinya peningkatan respon imun. Padahal di satu sisi kehamilan ini jelas akan memfasilitasi peningkatan kadar estrogen dan prolaktin, ya. Nah, akan tetapi dalam hal ini kita harus mencoba memahami dulu kira-kira bagaimana mekanisme terjadinya pregnancy complication dan bagaimana mekanisme terjadinya pregnancy loss. Karena kalau kita lihat bicara tentang pregnancy loss, jelas apabila pasien hamil dalam keadaan penyakitnya masih aktif, jelas sekali di sini data-datanya setelah dikumpulkan bahwa rate untuk terjadinya pregnancy loss jelas akan lebih tinggi dibandingkan dengan live birth rate-nya. Akan tetapi memang kalau kita melihat tabel atau graf ini, jelas sekali bahwa kita juga tidak usah terlampau takut dan khawatir dengan kehamilan SLE, karena ternyata dengan
treatment yang ada saat ini, jelas sekali bahwa insidensi live birth rate pada penyakit SLE dengan kehamilan ini cukup tinggi. Artinya dia bukan sesuatu hal yang sangat grave, ya. Asalkan sekali lagi tetap waspada, ya. Nah, kalau kita lihat problem yang sering kita temukan terkait dengan pregnancy loss pada kasus penyakit autoimun, tentu kebanyakan adalah recurrent pregnancy loss, ya. Nah, recurrent pregnancy loss yang paling sering kita temukan adalah recurrent miscarriages atau keguguran yang berulang. Nah, kalau kita bicara penyakit autoimun, maka kalau kita bicara terkait dengan penyakit keguguran yang berulang, ingat kemungkinan adanya anti-phospholipid antibody yang merupakan bagian dari sebuah sindroma yang disebut sebagai antiphospholipid syndrome. Saya tidak usah ulang-ulang karena kalian sudah dengar berulang kali apa yang disebut sebagai antiphospholipid antibody, yaitu anti-cardiolipin antibody dan anti-beta 2 glycoprotein 1 antibody. Ya, meskipun masih ada lagi yang lain, akan tapi dua inilah. Tapi jangan lupa juga bahwa marka laboratorium itu sebenarnya bukan hanya anti-cardiolipin antibody dan anti-beta 2 glycoprotein 1, akan tetapi juga adalah lupus antikoagulan. Nah, kalau mendengar lupus antikoagulan, jangan salah menginterpretasi. Ya, bukan berarti lupus antikoagulan itu adalah pengencer darah karena ada istilah antikoagulan. Nah, lupus antikoagulan ini awalnya ditemukan pada serum penderita penyakit autoimun. Waktu dicek, ternyata rata-rata memiliki pemanjangan APTT. Ya, dulunya orang mengira, wah kalau orang menderita penyakit autoimun, ternyata APTT-nya rata-rata memanjang. Jadi disangkanya ada faktor yang memicu efek antikoagulan, tapi ternyata belakangan diketahui itu salah. APTT memanjang pada kasus-kasus penyakit autoimun ternyata diakibatkan karena ada konsumtif koagulopati. Nah, konsumtif koagulopati ini tentu saja akan mengkonsumsi faktor-faktor koagulasi. Jadi faktor-faktor koagulasi pada penderita penyakit autoimun akan turun. Dan kalau dicek APTT-nya jelas memanjang. Nah, cuma problemnya karena nomenklatur lupus antikoagulan ini sudah dikenal terlampau luas, maka orang tidak bisa lagi mengubah istilah lupus antikoagulan itu. Jadi meskipun ini merupakan nomenklatur yang misnomer atau yang salah, akan tetapi karena udah keburu dipakai di mana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi tolong kita dalam memahami tentang istilah lupus antikoagulan itu, tolong memahaminya dengan baik. Bahwa sebenarnya justru di dalam tubuh penyakit, tubuh orang yang menderita penyakit autoimun ada sebuah faktor yang akan mengaktifasi penggunaan faktor-faktor koagulasi yang tentunya pertama dapat memicu pembentukan trombus dan yang kedua dapat memicu perdarahan apabila faktor-faktor koagulasi itu makin lama makin turun. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana sindrom antifosfolipid itu dapat mengganggu terjadinya kehamilan? Pertama, dia akan memancing apa yang terjadi sebagai early pregnancy complication dan kemudian late pregnancy complication. Kalau kita bicara early pregnancy complication, maka ternyata antifosfolipid antibody ini dapat mengganggu diferensiasi dari sel sitotrofoblast menjadi sel sinsitiotrofoblast. Kita ketahui bahwa sel sinsitiotrofoblast dikenal juga sebagai multinucleated giant cell. Artinya sel yang berukuran besar dan memiliki inti yang banyak. Dan ternyata sinsitiotrofoblast adalah merupakan sebuah produk dari penggabungan beberapa sel sitotrofoblast. Artinya ada fusi antara satu sel sitotrofoblast dengan sitotrofoblast yang lain. Dan proses fusi ini diperantarai oleh fosfolipid. Nah, jadi dapat dipahami kalau ada antifosfolipid antibody yang mengikat
fosfolipid tadi, maka tidak ada media yang akan memicu terjadinya fusi antara sitotrofoblast yang satu dengan sitotrofoblast yang lain, sehingga terjadilah delay dalam pembentukan sinsitiotrofoblast. Padahal keberadaan sinsitiotrofoblast ini sangat penting untuk proses implantasi. Ya, jadi sangat dipahami bahwa adanya defek implantasi jelas akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya placental ischemia. Karena kalau implantasinya dangkal, maka tidak ada aliran darah yang cukup masuk kepada plasenta nantinya. Dan kita tahu placental ischemia atau kegagalan implantasi adalah merupakan cikal bakal terjadinya komplikasi obstetrik yang berikutnya. Bisa terjadinya restriksi pertumbuhan janin atau kemungkinan terjadinya preeklamsia. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa sinsitiotrofoblast berfungsi untuk menghasilkan human chorionic gonadotropin yang jelas memiliki fungsi untuk mempertahankan fungsi korpus luteum, dan kita tahu fungsi korpus luteum pada kehamilan awal adalah menghasilkan progesteron. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya terjadi antifosfolipid antibody, terganggu pembentukan sinsitiotrofoblast, HCG-nya turun, maka fungsi korpus luteum turun, dan fungsi korpus luteum turun diikuti dengan penurunan produksi progesteron. Progesteron adalah hormon yang sangat-sangat penting dalam mempertahankan kehamilan karena dia akan menenangkan otot rahim, dia akan memicu immunotolerance dari ibu karena janin bersifat semi-alogenik. Jadi kalau proteksi itu hilang, mulai otot akan berkontraksi, mulai janin akan kehilangan proteksinya terhadap respon imun maternal, dan tentu akan berakhir dengan keguguran. Nah, dalam foto yang saya perlihatkan ini adalah sebuah embrio yang berasal dari tikus yang sudah berada dalam fase blastosis. Kita bisa lihat ada yang disebut sebagai inner cell mass yang akan membentuk embrio dan outer cell mass yang akan membentuk plasenta. Jadi kalau ternyata embrio tikus ini kemudian dicampur dengan serum yang berasal dari penderita sindrom antifosfolipid, ternyata yang hancur adalah outer cell mass-nya, bukan embrionya. Jadi embrionya tetap normal, akan tetapi yang hancur adalah outer cell mass yang akan membentuk sinsitiotrofoblast. Jadi artinya pemicu terjadinya keguguran berulang pada fase yang dini pada kasus penyakit autoimun sebenarnya bukan karena embrio dalam hal ini yang jelek, tapi kegagalan terjadinya plasentasi akibat delay formation dari sinsitiotrofoblast. Nah, ini ada mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua apa? Yang late pregnancy loss. Pada kasus late pregnancy loss umumnya, penyakit-penyakit autoimun ini yang memicu terbentuknya antibodi, autoantibodi ini ternyata dapat bekerja pada beberapa tahapan dari hemostasis, mulai dari endotel, terjadi endotel dysfunction, lalu kemudian terjadi peningkatan aktivitas koagulasi, terjadi peningkatan aktivitas platelet, dan terjadi gangguan fibrinolisis. Jadi hemostasis primer, hemostasis sekunder, hemostasis tersier, semuanya diganggu dan berujung kepada pembentukan trombus. Dan kalau trombus ini terjadi pada pembuluh-pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke plasenta, tentu ini akan jadi masalah. Karena tentu akan terjadi problem insufisiensi dari perfusi plasenta. Nah, inilah yang kemungkinan menjadi problem pada late pregnancy loss. Nah, selain itu, kalau kita lihat ya, problem yang bisa terjadi pada kehamilan akibat penyakit autoimun, sekali lagi, karena penyakit autoimun ini seringkali menyerang banyak sekali organ dan jaringan. Sementara kehamilan ini akan membutuhkan banyak sekali physiological changes yang ditujukan untuk beradaptasi pada kondisi kehamilan ini. Dan apabila itu ternyata diserang oleh autoantibodi ini dan tidak terjadi perubahan fisiologi yang diharapkan, maka wajar saja akan terjadi masalah. Contohnya, ginjal. Kita lihat di sini renal changes pada kehamilan jelas harus terjadi karena kehamilan ini akan
mengalami peningkatan volume plasma, terjadi peningkatan produk waste dari metabolisme, maka ginjal sebagai organ ekskresi harus bekerja keras untuk mengeluarkan semuanya agar tidak terjadi volume overload atau tidak terjadi penumpukan waste product di dalam tubuh. Nah, tentu plasma flow ke ginjal harus sangat tinggi. Nah, bayangkan saja kalau ternyata kemudian autoantibody ini menyerang basal membrane dari glomerulus dan terjadilah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan terjadinya kegagalan dari filtrasi maupun ekskresi. Ini tentu akan jadi masalah dan umumnya sangat berat sekali pasien-pasien yang hamil dengan nephritic lupus karena ginjal adalah merupakan organ esensial yang sangat-sangat penting mengalami perubahan di dalam kondisi kehamilan. Nah, kalau masalah flare yang terjadi di dalam kehamilan jelas sekali ini merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara faktor-faktor yang menekan sistem imun agar tidak terjadi aktivasi dari penyakit autoimun dan berbagai hal yang dapat memancing terjadinya aktivitas imunitas, ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kita harus waspadai ada beberapa mekanisme yang dapat memicu terjadinya aktivasi dari sistem imun seperti exposure terhadap UV, lalu infeksi dan hormonal. Ya, masalahnya hormon nggak bisa kita cegah karena di dalam kehamilan memang plasenta akan menghasilkan hormon baik estrogen, prolaktin dan seterusnya. Akan tetapi paling tidak kita bisa mencegah beberapa hal seperti jangan memberikan obat-obatan yang mungkin memancing timbulnya respon imun, jangan memancing timbulnya infeksi dan juga paparan dari UV, ya. Nah, jadi sekali lagi flare ini hanya bisa terjadi kalau aspek yang mencegah terjadinya aktivitas ini kalah dengan aktivitas dari faktor-faktor yang akan memicu terjadinya respon imun, ya. Nah, saya tidak mungkin membahas semuanya, cuma dalam hal ini saya ingin memperlihatkan angka-angka kejadian problem pada kehamilan apabila wanita hamil itu mengalami penyakit autoimun. Bisa kita lihat angka kejadian maternal mortality ini jelas sangat meningkat, lalu juga kejadian keguguran jelas sekali akan meningkat, preterm birth meningkat, IUCR meningkat, ya. Angka kejadian stillbirth juga meningkat, preeclampsia juga meningkat, lupus flare juga akan meningkat. Bahkan kalaupun bayi itu dilahirkan, maka kemungkinan bayi itu mengalami neonatal lupus pun akan bisa terjadi. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi pada lupus ini. Dan sekali lagi tentu penting bagi kita untuk melakukan monitoring. Jadi monitoring yang dilakukan pada pasien-pasien yang hamil dengan lupus ini harus dilakukan dua hal. Pertama, monitoring terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanda dan gejala yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas imun, ya. Misalnya yang terjadi pada daerah mukokutan, baik yang terjadi pada sistem ekskresi seperti ginjal, anemia, dan seterusnya. Dan juga tentu laboratorium kriteria. Jangan lupa melakukan secara rutin pemeriksaan titer dari antibodi, dan kalau dibutuhkan melakukan pemeriksaan dari komplement untuk melihat apakah sedang terjadi aktivitas antigen antibodi. Dan khusus untuk anemia, jangan lupa untuk memastikan apakah sel darah merah ini diikat oleh antibodi dengan cara melakukan pemeriksaan yang disebut sebagai Coombs test, yaitu direct Coombs test. Nah, tentu teman-teman semua sudah familiar dengan formulir SLEDAI, ya, karena ini akan memperlihatkan berbagai keterlibatan dari organ dan kemudian apa yang harus dilihat dari tanda dan gejalanya. Saya pikir ini bisa dibaca sendiri. Tapi yang ingin saya summary dari kuliah ini jelas, apabila kalian ingin menangani problem penyakit autoimun di dalam kehamilan, hal terpenting menurut saya adalah pada fase sebelum kehamilan. Jadi pada kasus-kasus keguguran berulang pun kami selalu menekankan sebelum memulai untuk program hamil, jelas kita ingin memastikan apakah pasien sudah dalam keadaan remisi,
dan tentu paling baik remisi terjadi sudah lebih dari 3 bulan, bahkan ada yang menyatakan paling bagus 6 bulan. Ya, kalau kita bicara remisi, bukan hanya sekedar bahwa pasien ini sudah titer antibodinya rendah atau apa, tapi kita lihat juga obat-obatannya. Ya, kalau titer antibodinya rendah, tapi obat-obatan yang digunakan itu masih menggunakan obat-obatan yang sangat embryotoksik atau sangat tinggi, ya menurut saya itu bukan remisi yang sebenarnya ya. Tapi kalau bisa remisi dalam kondisi di mana obat-obat itu sudah dipakai cukup minimal. Ya, tentu kemudian during pregnancy jelas kita harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya flare dan berbagai potensial komplikasi yang terjadi di dalam kehamilan. Begitu pula setelah kehamilan ini berakhir. Jadi saya pikir ini saja yang ingin saya sampaikan, konsep-konsep terkait antara keberadaan penyakit autoimun dengan kehamilan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami kira-kira apa yang harus dilakukan dan secara fisiologi apa yang terjadi apabila seorang ibu hamil memiliki autoreactive B cells atau autoreactive T cell. Terima kasih untuk mendengarkan. Sekiranya masih ada diskusi, silakan. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Kanadi. Untuk rekan-rekan residen, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Karena ini kan menarik ya, kita banyak juga kan dok kasus-kasus dengan autoimmune disease, terutama SLE dalam kehamilan. Silakan yang ingin bertanya atau ingin dibahas lebih lanjut. Dokter, mau bertanya dong. Dokter, saya Meisha T1A, dokter. Meisha, silakan. Terima kasih atas kuliahnya hari ini, dokter. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, dokter, bagaimanakah cara mendeteksi dini seorang ibu hamil yang belum ada dan belum diketahui bahwa dia itu adalah memiliki penyakit autoimun. Kemudian yang kedua, dokter, izin dokter, apabila seorang ibu yang memiliki penyakit autoimun dan telah hamil, sebaiknya pertama kali yang kita periksa apakah, dokter? Terima kasih, dokter. Apakah ada periksaan penunjangnya gitu, dokter? Terima kasih, dokter. Baik. Sebentar ya. Mana ya? Sorry. Ya, baik. Jadi, sorry, saya kok nggak ketemu ininya. Bisa mendengar saya? Ya, dok. Bisa, dok. Oke, baik. Sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan pasien yang dicurigai penyakit autoimun, seperti saya sudah sampaikan tadi, kita berbicara tentang dua aspek. Pertama, gejala klinis dan laboratori. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan istilah autoimunitas dengan penyakit autoimun. Bukan berarti bahwa orang dengan keberadaan autoreaktif sel itu jadi masalah. Ya, jadi sekali lagi yang kita terapi bukan menterapi angka, tapi menterapi pasien. Jadi yang kita lihat adalah tentunya adalah gejala-gejala yang ditimbulkan akibat keberadaan dari autoreaktif sel ini. Apakah itu autoreaktif T cell atau autoreaktif B cell? Ya. Nah, tentunya tadi gunakan definisi yang ada pada SLEDAI scoring system itu. Kira-kira apakah ada tanda dan gejala yang ditemukan, dan kemudian apakah tanda dan gejala itu berhubungan dengan keberadaan autoreaktif antibody. Jadi artinya selalu gunakan pendekatan klinis dan